Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Bapak Dr. Haji Irawan Wahyono SPD MPD, beserta jajarannya, Ibu Kabid, kemudian tenaga-tenaga fungsional khusus yang sudah mulai bermunculan di kabupaten kota. Kalau di pusat itu sudah mulai sejak tahun kemarin ya Bapak dan Ibu, sehingga muncul apa yang disebut dengan Pokja. Termasuk saya diamanati oleh Bapak Kepala Pempa TK, TK dan PLB untuk mewakili beliau di sini dalam kedudukan selaku kelompok kerja peningkatan kompetensi yang bukan mantan kabid. Jadi rata-rata itu mantan kabid. Kalau saya dari Widya Iswara diamanati untuk memegang amanah sebagai kelompok kerja peningkatan kompetensi. Ibu dan Bapak, perkenalkan dulu saya. Tadi pembawa acara sudah menyampaikan, kemudian juga yang melaporkan sudah menyampaikan. Nama saya Herman Syah. Saya sudah bertemu dengan Bapak Kadis itu ya, yang terakhir itu di Hotel Jamrud, Pak, ketika diadakan diklat untuk penguatan kepala sekolah, kalau tidak salah ya, penguatan kepala sekolah yang mana waktu itu. Dan saya bukan orang Bandung, itu hanya numpang dinas di Bandung. Jadi aslinya saya orang Cirebon, tepatnya dari Desa Setiwetan, Kecamatan Werung, Kabupaten Cirebon. Jadi kalau ada tugas-tugas itu saya berusaha dulu semaksimal mungkin untuk nawar-nawar gitu ya kepada Bapak Kapus supaya bisa ditugaskan di Cirebon dulu. Alhamdulillah di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon itu sudah sering. Kalaupun saya ditugaskan sedikit bergeser ke Indramayu, itu karena saya selama 12 tahun menjadi guru di Indramayu. Jadi pengangkatan pertama sebagai guru SPG Negeri Indramayu. Begitu Bapak dan Ibu. Sebelum berangkat ke Bandung sejak tahun 2020 sampai sekarang, tak terasa sudah 22 tahun pulang pergi kelangganan Bhinneka dan Sahabat. Dari mulai jalur yang nikung, nanjak sampai jalur lurus. Dan sebentar lagi ada jalur motong gitu ya, motong dari Cileunyi ke Dauan, terus masuk ke Cipali. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Salam dari Pak Kapus karena beliau sekarang tugas di tempat lain. Ibu dan Bapak, sebetulnya ini bukan sosialisasi ya Pak Kadis, karena sosialisasinya itu sudah dilaksanakan. Yang pertama, kantor kami Pempa TK, TK dan PLB itu sudah melaksanakan rekor daring ya. Setelah itu kemudian disusul dengan semacam sosialisasi yang dikemas dalam bentuk webinar, sosialisasi dan coaching klinik daring. Tuh. Kemudian ada webinar, pesertanya sangat banyak. Berapa yang tercatat waktu itu 800.000 lebih begitu ya, ada 800 orang lebih itu masuk ke daring. Jadi lebih tepatnya yang sekarang akan kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini ya, karena mulainya pukul 13 ya, maklum tadi pagi ada kegiatan PSP ya Pak. Tuh, jadi sinergis lah. Ya kita tidak akan selesai, nanti saja nunggu jam 21 malam, kan tidak begitu. Ya, itu Bu Rita sudah bisik-bisik ke saya dengan Ibu Teti, ini Pak Januar ya, tenaga-tenaga intinya nih Bapak dan Ibu, saya mengantarkan saja, Pak, binekanya sudah nunggu jam 17 katanya gitu. Ya gampang lah diatur gitu ya. Tapi targetnya adalah yang sekarang itu coaching klinik Bapak dan Ibu, coaching klinik. Kami datang barangkali diperlukan oleh Ibu dan Bapak untuk mencapai target-target Bapak dan Ibu itu terdaftar sebagai nanti yang akan mengikuti diklat calon guru penggerak di angkatan yang ke-6. Kalau saya buka secara online Bapak dan Ibu, ada memang yang sudah mendaftar.
terdaftar. Yang terdaftar itu yang bagaimana? Ya, yang bagaimana ini? Yang terdaftar itu adalah yang sudah ya secara administrasi itu sudah memenuhi. Kemudian yang intinya di sana adalah sudah mengisi esai. Kemudian setelah itu disubmit, kan begitu? Disubmit. Nah, bagi yang sudah, ya alhamdulillah, Bapak dan Ibu tinggal menunggu kabar nanti bagaimana hasilnya. Kalau itu dinyatakan lulus di tahap 1, Bapak dan Ibu akan terpanggil di tahap 2 untuk mengikuti wawancara dan simulasi mengajar. Insya Allah daring. Ya, bukan karena masa pandemi saja ini. Memang musimnya sedang daring, itu insya Allah Bapak dan Ibu. Ya. Bagi yang belum kalau tadi dilaporkan peminatnya kan banyak ya Pak. Nah yang banyak itu nanti akan tersaring. Yang betul-betul klik itu adalah yang sudah submit, siap mengikuti untuk seleksi yang kedua nantinya kalau dinyatakan memenuhi syarat di yang pertama itu. Terutama yang intinya yang sedikit berbau akademik adalah mengisi esai itu Bapak dan Ibu. Ini yang harus berbagi pengalaman sebetulnya dengan CGP yang sekarang sedang berjalan atau yang sudah selesai. Bagaimana caranya bisa mengerjakan itu dengan baik? Ya. Ini kuncinya, rahasianya, karena saya juga pernah mengikuti seleksi seperti itu ya dalam format program yang lain. Kalau diberi waktu 12 jam, saya diberi waktu 12 jam dan selesai 12 jam dipotong sholat Jumat waktu itu, Bapak dan Ibu ngisi esai itu sesuai pertanyaan, sesuai dengan pengalaman yang Ibu Bapak alami saja. Jangan coba-coba ngarang, jangan membuat-buat pusing. Dan yang harus dicegah sama sekali ini tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan meniru kepunyaan orang lain atau meminta bantuan pikiran orang lain. Gagal Bapak dan Ibu. Apapun, sekecil apapun pengalaman yang sesuai dengan pertanyaannya, tulis saja itu. Ya, tulis saja itu. Jangan berpikir tentang, aduh kok sederhana amat yang saya isi. Bukan masalah sederhananya, tetapi masalahnya adalah otentik atau tidak. Itu. Nanti kalau sudah lulus, saya dibuat-buat ternyata lulus. Bapak dan Ibu akan kelabakan pada saat mengikuti seleksi wawancara. Karena yang ditanyakan pada saat wawancara adalah yang Ibu Bapak tulis itu. Apalagi kalau dibuatkan orang dihafal-hafal begitu. Asesor akan tahu Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu itu menjawab berpikir dulu, atau sudah langsung otomatis menjawab karena itu adalah pengalamannya sendiri dan sudah ditulis pada saat mengisi esai. Kemudian persyaratan yang lainnya yang administrasi itu juga harus otentik, harus dipenuhi. Nah, itu Bapak dan Ibu, jadi coaching klinik ini yang nanti akan dibantu oleh Ibu Teti, kemudian oleh Pak Yayan Yanuar, dan juga teman-teman yang sudah pernah mengikuti sebelumnya, mohon bantuannya kita tuntaskan. Sehingga dari kota Cirebon ini untuk guru penggerak angkatan 6 betul-betul animonya besar, dan animo yang besar itu dibuktikan dengan banyaknya yang valid daftarnya. Valid daftarnya, lolos seleksinya, masuk tahap 2, lolos tahap 2, akhirnya mengikuti diklat. Berbarengan dengan seleksi untuk calon guru penggerak yang tadi batas waktunya 18 Februari, Bapak dan Ibu, ini juga harus diimbangi dengan animo yang besar juga untuk menjadi pengajar praktik. Oleh karena itu, diharap dengan sangat Bapak dan Ibu yang masa pensiunnya misalnya kurang dari 10 tahun, itu coba masuk ke jalur pengajar praktik.
Kalaupun ini dikaitkan dengan masalah seleksi untuk calon kepala sekolah, berhubung sudah keluarnya Permendikbud Riset Teknologi nomor 40 tahun 2021 Bapak dan Ibu, itu adalah reward ya. Itu adalah tambahan reward bagi kita. Kalau CGP yang lain itu begitu masuk ketemu fasilitator secara daring, pertanyaan yang ditanyakannya bukan substansi materi modul. Yang ditanyakan, Pak, setelah selesai saya ini jadi CGP lulus terus saya ngapain, Pak? Dapat apa, Pak? Dan seterusnya. Ya dapat ilmu, saya jawab begitu kan. Dapat ilmu, terutama ilmu bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada customer utama kita, yaitu peserta didik yang dari sisi karakteristik kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda. Itu intinya. Itu dapat ilmu. Sekarang juga kalau ada yang bertanya, Bapak dan Ibu, apa yang saya dapat dari pemerintah nanti, jangan bertanya apa yang kita dapat dulu. Tetapi kita harus bersyukur dengan proses yang cukup panjang, yang angkatan 5 ke bawah itu ya, angkatan 4 ke bawah itu 9 bulan dalam kandungan. Yang angkatan 6 ini akan diformat ulang menjadi 6 bulan saja. Alhamdulillah. 9 bulan juga ditambah saja, apalagi 6 bulan saja. Mengapa pakai saja? Bahkan pakai kalimat yang tidak efektif supaya ada sugesti ya kepada kita. Hanya 9 bulan saja. Begitu Pak. Bu, jangan melihat 6 bulan, 9 bulan lama, atau hanya 6 bulan saja. Itu pakai trik-triknya agen asuransi kalau menawarkan polis kepada orang kaya. Luar biasa. Untuk Bapak, Pak, ini hanya 1 miliar saja. Tuh. Jadi calon pembeli polis itu walaupun belum ngerti, belum paham apa manfaatnya, gengsinya dinaikkan, akhirnya beli. Tapi Bapak dan Ibu bukan begitu ya, bukan begitu. Ini hanya sugesti. Waduh, kita akan menjalani pendidikan lama sekali. Kalau nanti sudah dilaksanakan, insya Allah Bapak dan Ibu tidak akan terasa karena kesibukannya yang luar biasa. Ada pertanyaan lagi, wah, nanti cerita dari yang sudah lulus nih ya, yang sudah lulus atau yang tidak lulus. Apa ini dari calon guru penggerak? Repot banget deh, pusing dan seterusnya. Iya, repot dan pusing. Tapi satu hal, Bapak dan Ibu yang harus dicamkan, apapun juga tugas yang diberikan nanti sebagai CGP itu sebetulnya terkait langsung dengan tugas Ibu dan Bapak sebagai guru. Baik itu di kelasnya, kemudian terkait langsung dengan posisi Ibu dan Bapak di komunitas praktisi pendidikan. Baik itu di level sekolahnya maupun di level yang lebih KKB, MGMP gitu ya. Nanti ilmu-ilmunya itu diarahkan ke sana. Dan kalau sekarang Ibu dan Bapak ada persyaratan untuk menjadi kepala sekolah itu, salah satunya harus punya sertifikat guru penggerak, ya alhamdulillah. Tapi niat awalnya adalah ingin memberikan layanan yang terbaik kepada customer utama kita, yaitu peserta didik. Itu kan ya. Dampaknya Bapak dan Ibu karir terbuka. Kalaupun tidak berminat jadi kepala sekolah, ada pengawas sekolah, regulasinya kan sedang disusun. Saya tidak ingin jadi guru yang baik dan ingin menjadi narasumber. Insya Allah nanti setelah selesai akan diberdayakan seperti juga angkatan 2 dan 1. Bapak dan Ibu ingin jadi narasumber apa? Akan diberdayakan insya Allah. Jadi banyak pilihan ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, mantapkan keinginan Ibu dan Bapak itu, wujudkan ya. Silakan mulai dari mendaftar secara baik dan benar di angkatan yang ke-6 untuk Kota Cirebon. Nanti teman-teman saya, Bu Teti, Pak Yayan, yang lainnya yang sudah pernah mengalami hal itu akan membantu insya Allah. Kalaupun tidak selesai hari ini, karena paling lambat kan tanggal 18 Februari ya Pak Yayan, nanti masih bisa untuk berkonsultasi. Tanggal 10. Bu Teti kalau tidak salah sudah siapkan juga orang Cirebonnya ya.
Itu yang bisa membantu nanti itu orang Cirebonnya yang bisa membantu. Nah, Ibu dan Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin menyampaikan lagi bahan tayang yang terulang, karena itu sudah disampaikan pada saat rakor, juga pada saat sosialisasi. Sekarang intinya adalah Ibu dan Bapak, yuk kita sama-sama daftar dengan cara yang baik dan benar, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Insya Allah Bapak dan Ibu akan bisa berhasil. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, Ibu Kabid, mungkin itu sebagai pengantar dari saya ya. Semangat ya. Semangat sekarang siang atau pagi? Pagi. Nah, siang, tapi semangatnya adalah semangat pagi. Selamat pagi, harus semangat. Selamat siang, tetap semangat. Selamat sore, masih semangat. Selamat malam, jangan lupa tidur yang nyenyak, gitu ya. Kalau tidak bisa tidur nyenyak, alternatifnya dua. Kalau tidak sakit gigi, sakit hati, begitu ya. Jadi hindari dua penyakit ini ya Bapak dan Ibu, supaya bisa tenang, beristirahat, dan di malam hari bisa bermunajat. Sampai di sini Pak Kadis dan teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.